Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya Harnaja Said. Mungkin Ibu Bapak sudah tidak asing bagi saya karena setiap bulan kita ketemu di Posbindo. Oke. Demikian perkenalan singkatnya. Kita lanjut saja ke materi penggunaan aplikasi ASIK. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menggunakan aplikasi ASIK ini, yang pertama itu tentunya harus kita download dulu aplikasi ASIK yang ada di Play Store. Nah, setelah sudah terinstall di HP kita, maka langkah selanjutnya adalah pilih peran yang Anda pilih peran Anda sesuai. Maksudnya begini, karena yang akan menggunakan aplikasi ini adalah kader, maka pilihannya ada di menu lainnya. Nah, di situ kan ada gambar-gambar bidan, ada perawat, dokter dan lainnya. Di situ yang menu lain itu kita klik. Nah, setelah itu kita klik, muncul ada nama kader. Nah, di situ kader kita klik lagi itu kader. Nah, akan muncul itu semua ada data diri kita yang harus kita isi. Nah, setelah semua data diri kita isi, maka kita klik tombol selanjutnya. Nah, setelah itu dia akan minta kode OTP. Nah, kode OTP ini akan dikirim di WA Ibu Kader. Nah, maksudnya kalau sudah ada WA masuk di HP Ibu Kader, maka kita harus lihat itu kode OTP-nya yang 3 angka. Nah, kemudian kita masukkan kode OTP itu yang di aplikasi, kemudian kita tekan tombol lanjut. Nah, setelah itu akan muncul di layar HP kita itu nama kita dan ada menu screening PTM dan imunisasi. Nah, langkah ini sudah selesai. Nah, untuk melakukan pencatatan hasil Posbindo itu. Ibu-ibu, perkenalkan saya Lilis, saya petugas dari Puskesmas Bungin. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara melakukan pemeriksaan tekanan darah sebagai cara untuk melakukan pemeriksaan faktor risiko pada penyakit tidak menular. Alat-alat yang diperlukan untuk pemeriksaan ini tentu saja tensimeter digital dengan baterai yang berisi daya. Gunanya apa? Untuk mempermudah ibu-ibu melakukannya. Nah, cara pemeriksaannya Ibu, pertama kita panggil masyarakat yang akan kita periksa ke tempat pemeriksaan. Usahakan meja yang digunakan tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, dengan kursi yang memiliki sandaran supaya masyarakat dapat duduk dengan nyaman. Setelah masyarakat duduk, kita pasang manset, ini namanya manset Ibu. Manset ke lengan pasien di lengan sejajar dengan posisi jantung. Setelah terpasang, kita perhatikan apabila masyarakat menggunakan baju yang lengan bajunya tebal dan tidak berkeberatan, kita dapat meminta untuk menaikkan lengan bajunya supaya tidak mengganggu pemeriksaan tekanan darahnya. Setelah terpasang mansetnya di lengan masyarakat, ibu-ibu tinggal tekan tombol power. Nanti alatnya akan segera memeriksa, akan muncul di sini angka-angka Ibu. Angka tekanan darah yang akan Ibu tulis di lembar screening. Ada angka pertama di sini dengan angka kedua. Nah, itu Ibu akan tulis di lembar screeningnya. Jadi Ibu tidak perlu repot yang mana ditulis. Itu cuma 2 angka di sini dengan di sini. Setelah selesai kita melakukan pemeriksaannya Ibu, manset yang terpasang di lengan pasien Ibu lepaskan. Nah, Ibu jangan lupa melepas baterainya karena
pemasangan baterai yang terus-menerus seperti ini akan merusak alat ibu. Ya, bagaimana ibu? Saya kira sudah jelas. Ada yang ibu tanyakan? Silahkan. Oh ya, bagaimana ibu? Mungkin ibu yang di depan bisa menjelaskan bagaimana cara pemeriksaannya, ya, dan alat yang dibutuhkan. Silakan ibu bisa mempraktekkan dengan masyarakat, dengan ibu ini yang duduk di sebelah ibu sebagai contohnya. Ya, silahkan ibu untuk mempraktekannya. Terima kasih ibu-ibu, saya rasa ibu-ibu sudah mengerti bagaimana caranya. Nanti akan kita dapat praktekkan di lapangan. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ida Haryani. Saya petugas kesehatan dari Puskesmas Bungin. Apa kabar ibu-ibu kader hari ini? Semoga semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara pengukuran faktor resiko pada penyakit tidak menular atau biasa dikenal dengan PTM. Khususnya hari ini kita akan mempelajari cara pengukuran tinggi badan. Saya yakin ibu-ibu kader tidak asing lagi dengan pengukuran tinggi badan. Biasa ibu-ibu kader lakukan setiap bulannya pada posyandu balita. Tapi saat ini kita akan mempelajari cara pengukuran tinggi badan pada usia 15 tahun ke atas. Baik, langsung saja kita ke cara-caranya ya. Yang pertama, posisikan klien berdiri tegak pada permukaan lantai yang tanpa memakai alas kaki. Kedua, posisikan ujung tumit kedua telapak kaki dirapatkan dan menempel di dinding dalam posisi agak terbuka pada bagian jari kaki. Ketiga, pada waktu mengukur, usahakan posisi tumit, pantat, punggung, dan belakang kepala menempel pada dinding. Posisi kepala tegak, pandangan lurus ke depan, dan lengan menggantung santai ke bawah. Keempat, meteran mikrotoa diturunkan hingga mengenakan puncak kepada kepala klien. Kemudian dilakukan pembacaan hasil. Selanjutnya, hasil yang diperoleh itu dicatat pada lembar screening dan diberikan kepada petugas kesehatan. Sampai di sini ibu-ibu kader sudah paham atau ada yang mau dipertanyakan? Oke, baik, semua sudah paham ya ibu-ibu. Selanjutnya saya mau bertanya kepada ibu-ibu, bagaimana cara pengukuran tinggi badan yang baik tadi yang seperti yang saya jelaskan. Kedua, sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran tinggi badan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.